Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 atau tanggal 26 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 1 atau Semot 1 ayat 21 yang berkata demikian, saudaraku. Kami ulangi 21 dan 22. Dan karena bidan itu takut akan Elohim, maka ia meneguhkan rumah tangganya bagi mereka. Dan Firaun memerintahkan seluruh rakyatnya dengan mengatakan, setiap anak laki-laki dilahirkan, kamu harus melemparkannya ke dalam sungai. Tapi setiap anak perempuan, kamu harus membiarkannya hidup. Saudaraku, peristiwa ini adalah tentang riwayat Israel di Mesir, di mana bahwa bangsa Israel terus bertambah banyak, saudaraku. Dan ini menyebabkan ketakutan bagi Firaun sebagai raja Mesir. Maka dia memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, saudaraku, dan memerintahkan kepada bidan orang Ibrani ini. Namun bidan ini orang yang takut akan Elohim, sehingga firman mencatat, kitab suci mencatat, Bapa yang memberkati terhadap keluarga dan kehidupan bidan ini. Yang kedua, saudaraku, bahwa Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki. Tujuannya adalah biar pertumbuhan populasi bangsa Israel pada waktu itu akan kurang, saudaraku. Karena bangsa Israel dalam masa pemerintahan ini, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik dan mereka dilakukan dalam bentuk kerja seperti itu, saudaraku, kerja yang sangat kasar di Mesir dalam menjalani kehidupan di Mesir. Saudaraku, hal ini tentu memang diizinkan Bapa Yahweh karena memang tempat bangsa Israel itu bukan di Mesir, saudaraku. Seharusnya mereka harus keluar dari Mesir dan mereka harus menuju tanah Kanaan, tanah yang mereka janjikan. Dan peristiwa ini maka dilanjutkan akan datangnya seorang yang disebut nanti Mose atau Musa, saudaraku. Pada saat melakukan pembunuhan terhadap anak kecil ini, lahirlah seorang anak dari suku Lewi, saudaraku, orang Lewi dari suku Lewi, dan ibunya membuangnya ke sungai Nil. Nah, ini yang berkelanjutan akan lahirlah Musa sebagai pemimpin yang akan membawa bangsa Israel ini, saudaraku. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, upaya untuk membunuh ataupun menghanguskan, membumi hanguskan suatu kaum bangsa Israel yang memang bangsa pilihan Bapa Yahweh dinyatakan, saudaraku, di Mesir dengan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Dan hal ini relevansi juga bagaimana saat Adonai Yeshua HaMashiach lahir, saudaraku, dan di mana kita ketahui bahwa Herodes tidak menerima hal itu, saudaraku, karena orang Majus mengatakan akan datang raja, dan ini menyebabkan kegalauan ataupun membuat kekhawatiran bagi Herodes, sehingga Herodes memerintahkan juga untuk membunuh setiap anak laki-laki yang berumur 2 tahun, saudaraku. Hal ini tertulis di dalam kitab Matius 2 ayat 16 yang berkata kemudian Herodes setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh para Majus, dia sangat marah dan mengirim para utusannya. Dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem dan seluruh wilayahnya dari yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah ia dapatkan kepastian dari para Majus. Saudaraku, memiliki relevansi di zaman Mose dan Mose yang akan lahir, dan juga di zaman Adonai Yeshua HaMashiach yang akan datang saat Adonai Yeshua HaMashiach masa bayinya, saudaraku.
dua hal tokoh yang menjadi catatan iman kita. Yang lahir nantinya adalah Mose yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan, dari penderitaan, dari kesengsaraan, dari penindasan. Itulah Mose, dan melalui proses adanya peristiwa untuk membunuh Mose yang diperintahkan oleh Firaun, dan di zaman Adonai Yeshua HaMashiach juga ada yang diperintahkan oleh Herodes untuk membunuh anak laki-laki berumur 2 tahun. Yang lahir adalah Adonai Yeshua HaMashiach, seorang tokoh yang kita imani, yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari muka bumi ini, saudaraku. Jadi hal ini relevansi walaupun tidak sama, tapi mempunyai kerelevansian, saudaraku. Bagaimana kuasa si setan, si jahat, memakai Firaun pada masa Mose, kemudian pada masa Adonai Yeshua HaMashiach memakai Herodes untuk membunuh tokoh ataupun orang-orang yang dipakai Bapa Yahweh, dan Adonai Yeshua HaMashiach sendiri yang akan menjadi penyelamat manusia. Jadi relevansi ini berhubungan dengan kondisi yang ada saat ini, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach juga merupakan gambaran keadaan di Mesir, kehidupan di Mesir, pembantaian bangsa Israel di Mesir, penderitaan mereka di Mesir. Juga itu merupakan gambaran bagaimana kehidupan kita yang memang hancur. Kita tidak mungkin akan baik keadaan kita kalau tidak ada keselamatan yang datang dari Adonai Yeshua HaMashiach. Demikian juga di Mesir. Seluruh bangsa Mesir, seluruh bangsa Israel di Mesir akan ditindas kalau tidak ada Mose yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, saudaraku. Dua hal yang memiliki relevansi, karena inilah kitab suci kita mencatat hal ini, saudaraku. Gambaran-gambaran yang terjadi, walaupun kesempurnaannya itu datang setelah Yeshua HaMashiach, karena Yeshua datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kalau Mose kepada Bani Israel pada waktu itu. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Di tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajah kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Perintah kerja yang lakukan sepanjang ini semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.